Halo pemirsa, para viewers dan subscribers YouTube Maro LBF. Pada kesempatan ini kita akan membuat sebuah penjelasan mengenai penipuan lelang mobil atau motor yang mengatasnamakan finance seperti Adira, BFI, BCA, dan leasing-leasing lainnya. Kenapa saya buat video ini? Karena belakangan ini saya lihat semakin marak lagi yang namanya penipuan-penipuan, termasuk penipuan yang mengatasnamakan lelang tarikan mobil finance atau leasing. Nah, pada kesempatan ini saya mau beberkan dulu kepada saudara-saudara, subscribers dan viewers Maro LBF, karena belakangan ini saya lihat semakin banyak korban. Mungkin ini terjadi karena semakin banyak pengangguran, sehingga semakin banyak orang yang beralih profesi menjadi penipu. Oleh karena itu, saya buatkan video ini untuk pemirsa dan subscribers YouTube Maro Channel, supaya kalian tidak menjadi korban-korban berikutnya. Saya sengaja membuat video ini karena ketika kerja di Adira, waktu itu saya pernah kerja di Adira sekitar 10 tahun, saya sering dapat telepon mengenai penipuan lelang mobil atau motor yang mengatasnamakan Adira dengan harga yang tidak wajar. Saya berharap mudah-mudahan dengan adanya video ini dapat mengurangi korban-korban penipuan yang mengatasnamakan lelang mobil atau motor dari finance, dari leasing seperti BCA, Adira, dan BFI. Sebenarnya hampir semua leasing-leasing ini atau finance ini sama cara pelelangannya. Jadi kalau di luar daripada cara pelelangan mereka ini, itu pasti sudah penipuan. Artinya pelelangan yang mengatasnamakan leasing-leasing ini itu adalah penipuan apabila ditawarkan lewat internet, lewat Facebook, lewat WA, lewat Instagram, lewat TikTok, dan lain-lain sebagainya. Apalagi ditawarkan dengan harga murah. Saya mau tegaskan sekali lagi kepada Bapak Ibu, subscribers dan viewers Maro LBF, bahwa Adira termasuk leasing-leasing lainnya itu tidak pernah menawarkan mobil atau motor lelangan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, fanpage, TikTok, WA+, SMS, dan lain sebagainya. Jika ada yang seperti itu, apalagi dengan harga yang tidak wajar, sudah bisa kita pastikan itu adalah penipuan. Jadi, saya sengaja membuat video ini untuk mengedukasi para viewers dan subscribers YouTube Maro LBF, supaya jangan gampang tertipu dengan hal-hal yang seperti ini. Karena sampai saat ini, saya melihat masih banyak yang jadi korban modus-modus penipuan seperti ini. Berseliweran di Facebook, di TikTok, di Instagram, dan di media-media sosial lainnya. Ada beberapa barang lelangan yang ditawarkan dengan harga yang sangat murah. Contoh, seperti mobil Innova 2023 harganya 200 jutaan. Bahkan ada yang di bawah 200 juta. Kalau harga 200 jutaan mobil Innova Reborn 2023 itu sudah tidak masuk akal harganya. Sudah bisa kita pastikan bahwa itu adalah penipuan. Saya mau ceritakan cerita kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ketika saya masih bekerja dulu di Adira Finance. Suatu ketika, saya pernah dapat telepon. Saya kira itu adalah nasabah yang mau menggadaikan BPKB atau mau kredit mobil. Lalu saya angkat teleponnya. Kebetulan waktu itu masih pagi-pagi. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Saya katakan begitu. Lalu bapak ini yang nelpon tadi langsung marah-marah dengan suara yang sangat keras. Dia berkata, "Halo, ini dengan Adira ya?" "Iya pak, saya marketing gadai BPKB Adira. Ada yang bisa kami bantu pak?" Si bapak itu langsung berkata dengan nada tinggi, "Tolong kembalikan duit saya ya, kalian telah menipu saya." Otomatis saya kaget dong, ya kan? Kok tiba-tiba nelpon pagi-pagi langsung marah-marah gitu? Apalagi nih saya sedang semangat-semangatnya mau kerja, ya kan? Lalu saya tanya kepada bapak ini, "Masalahnya apa pak?" "Tidak usah bertanya masalah apa. Saya mau kalian mengembalikan duit saya." "Dikembalikan duit bagaimana maksudnya pak?" Saya bilang, saya bingung. "Saya tidak tahu apa-apa, Pak, dan saya tidak tahu apa masalahnya. Ada nggak yang namanya Budi di situ, yang karyawan Adira?" "Budi karyawan Adira?" "Iya, Budi itu telah menipu saya. Dia meminta saya untuk mentransfer duit untuk membeli mobil Innova Reborn 2023 dengan harga 180 juta. Dan saya sudah transfer booking fee-nya sebesar 5 juta.
Setelah itu dia minta lagi untuk asuransi pengiriman katanya. Saya transfer lagi 8 juta. Kemudian setelah itu dia meminta lagi untuk biaya perjalanan katanya sekitar 3 juta. Jadi total yang saya transfer itu sudah 16 juta. Setelah itu dia masih meminta lagi uang. Karena saya curiga saya tidak berikan lagi. Dan setelah itu dia tidak bisa lagi dihubungi. Itu Adira harus tanggung jawab. Karena si Budi itu katanya karyawan Adira. Lalu saya tanya, kenapa Adira yang disuruh tanggung jawab, Pak? Adira kan tidak kenal Bapak. Bapak juga kan transfer duitnya bukan ke Adira. Iya, ke rekening yang dikasih Budi itu saya transfer. Katanya itu rekening bendahara bagian pelelangan Adira. Pak, tidak ada yang namanya penipu yang memakai identitas sendiri. Identitas asli, itu tidak ada, Pak. Yang namanya penipu pasti memakai identitas palsu. Lalu kemudian si Bapak ini berkata, ini saya sedang di jalan ini, saya mau ketemu dengan kalian. Saya sedang menuju ke kantor Adira untuk meminta pertanggungjawaban kalian. Karena saya telah tertipu atas nama Adira. Loh, atas nama Adira? Apa hubungannya dengan Adira? Saya menuntut Adira karena si Budi ini katanya karyawan Adira. Berarti dia bekerja di Adira. Kenapa dia bisa pakai nama Adira? Loh, Bapak ini bagaimana? Pak, dia itu penipu yang mengaku-ngaku dan siapa saja bisa mencatut nama siapa saja, Pak. Sedangkan presiden aja bisa dicatut namanya, Pak. Kapolri aja bisa dicatut namanya oleh si penipu. Apalagi ini hanya Adira. Lagian Bapak sih main percaya-percaya aja, terus kemudian main transfer segala. Nggak konfirmasi dulu kepada kita. Apakah benar ada lelang mobil Adira? Apa benar tidak Adira meminta transfer uang? Kemudian Bapak itu mengatakan, pokoknya saya mau ketemu dulu dengan kalian. Saya mau minta pertanggungjawaban kalian. Kenapa orang bisa melakukan pelelangan mobil atas nama Adira? Lah, orang melelang mobil atas nama Adira, orang melelang mobil atas nama BFI, atas nama leasing apapun, itu bisa terjadi, Pak. Dia bisa mengadakan lelang atas nama apapun, mengaku-ngaku, bisa. Dan itu hanya mengaku-ngaku saja. Dan yang namanya penipu pasti melakukan segala cara untuk melancarkan tipuannya dan berusaha untuk membuat korbannya percaya. Makanya mereka mencatut nama-nama yang ada di perusahaan tersebut dan memakai nama perusahaan tersebut. Pak, daripada Bapak capek-capek ke kantor Adira, sementara penipunya itu semakin jauh atau semakin bebas berkeliaran, mending deh Bapak langsung telepon dulu ke bank apa Bapak transfer dananya itu. Bapak telepon call centernya supaya rekening tersebut diblokir dulu. Mudah-mudahan dananya belum sempat diambil sama penipunya. Kemudian setelah itu, Bapak langsung lapor polisi. Mana tahu masih bisa dilacak lokasi penipu tersebut. Lokasi orang yang menipu Bapak tadi. Dari mana dia menelepon Bapak pada saat mengadakan penipuan ke Bapak. Pernah juga ada suatu kejadian lagi, saya pernah juga di suatu kali ada bapak-bapak korban penipuan lagi nih yang menelepon. Sebenarnya sudah banyak yang seperti ini yang sering telepon ke saya. Cuman saya ceritakan yang dua ini saja karena durasi videonya nanti terlalu panjang. Ini sebagai pengalaman bagi Bapak Ibu supaya jangan tertipu dengan yang namanya lelang-lelang yang mengatasnamakan leasing. Jadi si bapak ini sudah ngantri di ATM. Ini korban yang lain yang sudah ngantri di ATM. Ini sudah siap-siap mau transfer nih. Kebetulan antriannya panjang. Bapak ini sudah mau transfer booking fee yang diminta oleh si penipu tadi. Tapi pada saat ngantri, dia agak sedikit sadar lah. Dia berpikir-pikir sambil ngantri. Jadi si bapak ini sempat terpikir juga. Apa iya harga mobilnya segitu? Lalu kemudian dia berpikir untuk mencari nomor orang Adira yang ada di internet. Sembari dia menunggu antrian yang sangat panjang di ATM tadi. Lalu dia ketik-ketik di Google entah bagaimana dia dapat nomor saya. Kemudian si bapak ini telepon saya sambil ngantri di ATM. Lalu dia bilang, halo selamat pagi dengan Pak Maro. Kebetulan waktu itu masih pagi, sekitar jam 10-an lah. Saya kira ini adalah orang yang mau pinjam dana. Jadi saya sering kena seperti ini. Saya kira nasabah rupanya orang yang mau mengeluh dan mengeluhnya dengan hal yang tidak ada hubungannya dengan kita. Bahkan ada yang langsung marah-marah. Sebenarnya tidak enak di posisi seperti itu. Cuman bagaimanalah waktu itu kita juga bekerja di Adira. Ya terpaksa kita layani segala sesuatu yang berhubungan dengan Adira ketika ditanyakan kepada kita. Lalu kemudian bapak ini saya jawab, siapa? Saya dengan Maro. Saya bilang, Pak saya mau bertanya dulu, apa benar ada Adira mengadakan pelelangan bagaimana Pak?
Maksudnya, saya lihat kemarin ada di Facebook pelelangan mobil truk 2018 harganya 90 juta. Saya lihat itu dari Adira. Itu saya bilang, Pak, Adira tidak pernah loh melakukan pelelangan-pelelangan apalagi melalui media-media seperti Facebook, website, Instagram, dan lain-lain. Saya tegaskan seperti itu kepada Bapak itu. Iya benar, tidak ada lelangan-lelangan seperti itu, Pak. Adira tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Kalaupun Adira melakukan pelelangan, itu Adira hanya melakukan pelelangan dengan rekan bisnis Adira atau partner Adira, dan pelelangannya pun ada di warehouse Adira ataupun di balai lelang. Dan yang boleh mengikuti itu hanya partner Adira yang sudah punya perjanjian kerjasama dengan Adira. Hanya merekalah yang bisa masuk ke warehouse Adira atau ke balai lelang Adira untuk mengikuti pelelangan. Dan mereka itu banyak. Dan barang Adira itu atau barang lelangan Adira itu selalu laris, Pak, karena barangnya bagus dan harganya pun biasanya tidak jauh amat bedanya dengan harga showroom. Saya bilang gitu kepada Bapak ini. Loh, ini harganya berarti tidak sesuai dong, Pak. Berarti saya ketipu dong ini, Pak. Ya jelas, kalau Bapak itu sudah ketipu. Kalau Bapak mau tahu pastinya, Bapak langsung ketemu aja, langsung datang ke kantor Adira. Oh iya kah, Pak? Ini benar, Pak. Saya ini udah mau transfer booking fee-nya. Saya mau transfer 5 juta, katanya sebagai booking fee. Baru saya boleh ke kantor Adira katanya. Setelah saya transfer booking fee-nya, baru saya boleh ke kantor Adira untuk melihat kondisi unitnya katanya. Adira kantor yang mana, Pak? Saya bilang. Dia sebutkan salah satu alamat kantor Adira. Kemudian saya katakan kepada Bapak ini, Pak, Adira tidak pernah melakukan atau meletakkan barang lelangan atau mobil atau kendaraan yang dikembalikan oleh nasabah di kantor Adira ataupun yang ditarik oleh debt collector. Mobil-mobil atau motor-motor yang ditarik itu dibawa ke warehouse. Itu terpisah dengan kantor Adira. Jadi, dari situ saja sudah tidak benar informasinya bahwa Bapak datang ke kantor Adira untuk melihat barang lelangan Adira. Tidak ada, Pak. Di Adira tidak ada yang namanya barang lelangan, Pak. Di kantor Adira tidak ada itu. Yang ada di kantor Adira itu adalah pembayaran cicilan, pengajuan pinjaman, terus kemudian konsultasi pinjaman dengan karyawan Adira yang ada di sana. Jadi dari situ saja saya sudah bisa pastikan bahwa itu tidak benar. Oh iya, Pak, benarkah? Baik, terima kasih, Pak. Kalau begitu, saya hampir tertipu ini. Untung saya masih berpikir tadi waktu saya ngantri, kemudian saya telepon Bapak, dan Bapak sudah tegaskan bahwa memang benar tidak ada ya, Pak, pelelangan Adira. Benar, Pak, tidak ada yang seperti itu, Pak. Jadi Bapak jangan tertipu. Bapak tidak usah transfer dananya. Baiklah, Pak, kalau begitu saya berterima kasih sekali kepada Bapak karena Bapak sudah selamatkan saya. Sebenarnya ada beberapa kejadian seperti Bapak ini yang sudah kita bantu dan akhirnya penipuannya gagal. Dan mereka pun tidak jadi transfer. Mungkin kalau dihitung-hitung sudah lebih dari 100 juta lah yang kita bantu selamatkan. Bahkan mungkin sudah ada hampir 1 miliar lah seperti itu. Ada yang telepon sudah mau transfer, ada yang telepon mau transfer lagi, dan ada yang transfer sudah nangis-nangis, sudah menyesal seperti si Bapak tadi, bahkan ada yang marah-marah. Karena biasanya penipu itu setelah mereka dapat booking fee, nanti mereka akan minta lagi semacam biaya pengiriman lah, semacam biaya asuransi lah katanya, biaya perjalanan lah, dari kantor Adira ke tempat yang dituju. Atau biaya asuransi perjalanan dan lain sebagainya macam lah. Pokoknya mereka minta lah sampai nasabah ini benar-benar habis atau nasabah ini benar-benar sadar kalau dia sudah tertipu. Mereka akan berusaha untuk mengorek terus duit dari si korbannya. Sampai si korbannya ini sadar bahwa dia telah tertipu. Bahkan ada yang sudah sampai ratusan juta rupiah uangnya dikuras oleh para penipu ini. Jadi Bapak Ibu, para pemirsa dan subscribers YouTube Maro LBF, saya mau tegaskan bahwa Adira itu ataupun leasing-leasing lain baik BFI, BCA, FIF dan leasing-leasing lainnya itu tidak pernah melakukan pelelangan seperti itu. Kita pakai logika aja. Seumpamanya nih ya, seperti Innova Reborn 2023 harganya 200 jutaan. Logika aja, dengan harga segitu, siapa yang tidak mau? Kalau ada yang seperti itu, dijual dengan harga seperti itu tidak akan sampai kepada Bapak Ibu. Jangankan beritanya, fotonya aja tidak akan sampai kepada Bapak Ibu. Kenapa? Karena Adira itu punya banyak rekan bisnis. Adira itu mempunyai banyak karyawan.
Mereka mempunyai banyak partner, ada ribuan bahkan puluhan ribu karyawan, bahkan ratusan ribu nasabah-nasabah Adira. Kenapa Adira harus capek-capek menawarkan itu kepada Anda lewat media sosial Facebook, Instagram, fanpage, dan lain sebagainya? Jadi jangan mudah dibodoh-bodohi oleh para penipu-penipu seperti ini ya. Jangankan mereka itu, saya sendiri kalau ada mobil yang seperti itu, saya akan beli mungkin 10 unit, saya akan langsung beli. Supaya saya langsung jual cepat mobilnya, lalu kemudian saya dapat untung. Tapi percayalah, tidak ada yang seperti itu. Kalau kita pakai logika sebenarnya, kita bisa pahami bahwa ini tidak mungkin masuk akal. Seperti yang saya bilang tadi, seumpamanya mobilnya dengan harga seperti itu, harga semurah itu, masakan tidak laku dijual dengan relasi Adira yang begitu banyak. Dari partner karyawan sampai pada nasabah-nasabah Adira. Masa harga mobil semurah itu bisa ditawarkan kepada Anda lewat Facebook lagi, lewat Instagram, lewat TikTok, bahkan di WA kan lagi ke Anda. Itu sudah tidak masuk akal sebenarnya kalau kita bisa berpikir logika. Kedepannya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jangan percaya dengan yang begini-beginian. Walau sekalipun dia mengirimkan foto KTP, itu dia edit-edit itu, foto surat penugasan pelelangan, bahkan yang dibubuhi tanda tangan dari Polri, dari ini segala macam lah, bahkan dari Adiranya langsung. Dan bahkan ada kop surat Adira yang seolah-olah mengatakan bahwa itu benar-benar lelangan dari Adira dan dipercayakan kepada si penipu ini untuk menghandle lelangan tersebut. Itu tidak benar. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jangan sampai ada jadi korban berikutnya lagi. Ingat, penipu ini berusaha dengan sebaik mungkin dan dengan pengalaman mereka berusaha untuk membuat Anda percaya dengan mencatut nama asli karyawan Adira, dengan mencatut nama Adira, dengan membuat harga-harga yang seolah-olah murah, lalu kemudian mengambil foto-foto mobil atau motor entah dari mana, kemudian mereka pajang di Facebook, Instagram, dan lain sebagainya dengan harga yang sangat murah. Tapi kalau Anda bisa berpikir dengan logika seperti logika yang saya bilang tadi, karyawan ini punya banyak partner rekan bisnis, punya banyak karyawan, punya banyak nasabah, nggak mungkin mereka sampai menjual mobil mereka yang tidak laku lewat Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Pasti mereka bisa menjual itu dengan gampang. Masakan itu sampai kepada Anda. Kalau harganya segitu, saya sudah bilang, mending saya yang beli, ya kan? Kalau bisa saya beli 10 unit atau bahkan 100 unit. Saya pinjam uang saudara atau teman saya dulu. Kemudian saya jual secepat mungkin, supaya saya cepat dapat duit, supaya saya cepat kaya. Jadi begitu logikanya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan para viewers dan subscribers YouTube Maro LBF. Pada saat ini Anda mendengarkan video ini, jangan percaya lagi dengan yang namanya mengaku-ngaku karyawan Adira mengadakan lelang, bahkan dengan memberikan KTP kepada Anda, foto KTP, foto surat tugas, foto surat penugasan, bahkan rekening yang hampir-hampir mirip namanya dengan Adira. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Semoga kedepannya tidak ada lagi yang tertipu dengan penipu-penipuan murah seperti ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.